Sangat disayangkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tema hantu kuno Cina ini telah menjadi genre yang sangat terpukul. Adegan peti mati, orang kertas, pernikahan dunia bawah dan elemen rakyat lainnya, rutinitasnya pada dasarnya sama, berada di kota terpencil, pasti ada kebiasaan feodal yang buruk, protagonis diundang hanya untuk mengalami segala macam peristiwa aneh. Dan pada akhirnya itu harus menjadi akhir dari energi positif, semuanya adalah tipuan penjahat. Hal ini membuat penonton kehilangan kepercayaan pada film horor yang menarik, Night of Soul Returning, yang tayang perdana di internet pada tanggal 6 Juni. Penonton awalnya mengira itu adalah film yang buruk, tetapi mereka tidak menyangka bahwa film horor internet domestik ini ternyata bagus. Banyak penonton menghela nafas, internet akhirnya memiliki film horor yang bisa ditonton. Setelah 2 jam dirilis, film ini bergegas ke puncak daftar, melonjak memenangkan kejuaraan di pemutaran perdana. Alasan mengapa penonton tidak menontonnya di awal, film ini memang memiliki terlalu banyak poin yang patut dikeluhkan. Poster film adalah rutinitas yang membosankan, wanita cantik ditambah beberapa orang dan hal-hal yang terlihat menakutkan. Ini secara alami mengingatkan penonton pada karya klasik Xingye, Back to the Soul Night, dan kedua film tersebut memang memiliki banyak kesamaan. Film ini terdiri dari 3 cerita, 3 drama, Soul Soap, Soul Pulling Line, dan Soul Return Night. Lost Soul Soap menyinggung fakta bahwa protagonis pria masih memiliki hubungan emosional dengan cinta lamanya. Meski sudah memiliki istri dan anak perempuan, tidak hanya makan nasi yang dimasak oleh cinta lamanya, tetapi juga menikmati tubuhnya. Soul Thread menyinggung putri protagonis laki-laki yang diintimidasi di sekolah. Sebagai pengemudi untuk bos, ia justru melihat putrinya sendiri diganggu oleh putri bos, dan dia tidak berani melawan bos. Back to the Soul Night menyinggung protagonis pria yang mengemudi di malam hari dan menabrak lelaki tua. Dalam kondisi ragu-ragu antara mengubur dan menyelamatkan, dan akhirnya jiwa disiksa, protagonis laki-laki memutuskan untuk membawa lelaki tua itu ke rumah sakit. Dalam prosesnya dia sendiri terluka parah dan jatuh untuk menyelesaikan penebusan diri. Pada dasarnya film ini menceritakan Duan, yang hidup dalam kemiskinan. Tidak hanya menganggur, dia juga mengalami kecelakaan mobil di mana dia tidak sengaja menabrak pejalan kaki dan kehilangan kesadaran. Dalam mimpinya, dipandu oleh seorang satpam tua, Duan memahami bahwa seseorang tidak boleh selalu menghindari tanggung jawab dan tidak boleh memendam niat jahat karena kemunduran sementara. Duan adalah pengemudi biasa, memiliki keluarga yang lengkap, seorang istri, seorang putri yang imut dan cerdas, dan seorang kekasih simpanan. Hari ini ulang tahun putrinya, dia membeli kue ulang tahun untuk merayakan ulang tahun putrinya, dan dia tidak bisa berada di rumah kekasih lamanya. Saat dia tiba di rumah, dia menemukan bahwa rumah itu kosong, hanya untuk mengetahui bahwa putrinya terluka, jatuh didorong menuruni tangga oleh putri bos. Sang putri dirawat di rumah sakit. Pria itu pergi ke rumah sakit dengan tergesa-gesa, menerima telepon dari bos yang ingin menjadi pribadi, tertekan tentang putrinya. Duan yang telah dipandang rendah oleh istrinya berkali-kali, menyalahkan dirinya sendiri dan akhirnya hatinya mengeras. Ia tidak sudi menyetujui permintaan bos yang tidak masuk akal. Sang bos menjadi murka, memimpin kelompok pengacara untuk memfitnah putrinya untuk penganiayaan terlebih dahulu. Tak hanya itu, Duan mendengar berita bunuh diri kekasih lama di radio. Di tengah gelap malam, ia tidak melihat dengan jelas bahwa ada seseorang di depan, mobilnya menabrak seorang lelaki tua, mungkin menabrak orang itu sampai mati. Pada saat dia mengangkat telepon dan memutar nomor 120, iblis di dalam hatinya muncul untuk menghentikannya, dan rasa sakit fisik, ketika menimbang pro dan kontra, membuatnya berhalusinasi. Dan ada 2 cerita yang pertama kali dia lihat, satu adalah bagaimana ia mengembangkan perselingkuhan, terlalu kecanduan makanan dan melubangi dirinya sendiri, mengakibatkan istrinya hampir kehilangan putrinya. Cerita kedua, penyiksaan perselingkuhan diwujudkan, berakhir dengan kekasih berubah menjadi iblis dan melukainya. Perbuatan Duan mengakibatkan anak perempuan yang tumbuh tidak memiliki perlindungan dari ayahnya. Istri dan putrinya pindah ke rumah berhantu karena tertarik akan harga murahnya. Hantu merasuki boneka pembunuh menargetkan putrinya, tetapi dengan kedok teman putrinya, dia seolah-olah membantu putrinya melawan intimidasi dan melakukan sesuatu yang kejam untuk membuat putrinya menjadi iblis.
Di bawah halusinasi dua cerita ini, Duan yang siuman, akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan lelaki tua itu, alih-alih mengubur lelaki tua itu hidup-hidup, dan mengubah putrinya menjadi putri seorang pembunuh.